identitas bagi bangsa Indonesia. Identitas umumnya melekat pada seorang pribadi atau individu. Identitas itu adalah sebagai ciri atau penanda, sehingga bisa dibedakan dengan orang lain. Namun, identitas tidak hanya melekat pada orang atau individu saja loh. Sebagai bangsa, sama halnya Indonesia mempunyai identitas yang dinamakan dengan identitas nasional. Lalu, apa sih konsep identitas nasional bagi bangsa Indonesia? Konsep identitas nasional bagi bangsa Indonesia terdiri dari dua kata dasar. Yang pertama, identitas dan nasional. Identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciri atau keadaan khusus seseorang. Sedangkan nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebangsaan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka identitas nasional dapat dimaknai sebagai ciri, kekhasan, atau penanda yang dimiliki sebuah bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Wujud identitas nasional bagi bangsa Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Contohnya, yang pertama, bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yakni Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Yang keempat adalah lambang negara, Garuda Pancasila. Lalu yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada banyak wujud identitas nasional bagi bangsa Indonesia lainnya. Selanjutnya, aku bakal lanjutin materi yang kedua tentang mengapa pentingnya identitas bagi suatu negara. Nah, identitas itu adalah suatu jati diri atau ciri khas yang dimiliki suatu negara. Nah, identitas itu dimiliki setiap negara atau semua negara. Itu yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Setiap negara itu memiliki ciri khas dan juga identitasnya masing-masing. Sama seperti Indonesia juga memiliki ciri khas dan juga identitasnya masing-masing. Itu yang disebut dengan identitas. Mengapa perlunya identitas bagi setiap negara? Karena itu sebagai pembeda negara tersebut dengan negara lainnya. Nah, identitas ini biasanya dapat dilihat dari warga negaranya atau kebiasaan dari negara tersebut. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu tentang historis, politis, dan juga sosiologis tentang identitas suatu negara. Akan saya jelaskan juga. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, identitas negara atau identitas bangsa adalah suatu ciri khas atau jati diri yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Nah, bangsa Indonesia memiliki identitas suatu negara itu sejak tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana bangsa Indonesia dengan itu menyatakan, kami bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, proklamasi itu bukan hanya sekedar seperti titik tumpu atau puncak dari kemerdekaan, tetapi juga sebagai penyatu bangsa dan juga suku-suku yang ada di Indonesia. Identitas nasional secara historis berarti negara Indonesia telah mampu bangkit dari penjajahan atau Indonesia telah sadar bahwa dia pernah mengalami penjajahan oleh Belanda. Nah, itu disebut dengan Hari Kebangkitan Bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya atau terbentuknya organisasi pertama yaitu Budi Utomo, identitas nasional atau identitas warga negara Indonesia secara sosiologis. Apa sih identitas secara sosiologis? Nah, identitas secara sosiologis itu termasuk ke dalam pengembangan secara komunikasi, interaksi kepada masyarakat. Nah, identitas ini juga diambil atau kesepakatan ini diambil dari musyawarah dari setiap warga negara Indonesia secara sosial. Nah, selanjutnya itu identitas nasional secara politis. Nah, secara politis itu diatur secara perundang-undangan seperti Undang-Undang 1945 atau undang-undang yang berada di bawahnya. Nah, contohnya seperti bahasa atau bahasa dari warga negara Indonesia. Nah, di Indonesia kan banyak tuh bahasanya, ada bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan beragam lagi bahasa yang ada di Indonesia. Nah, identitas bahasa Indonesia itu dengan bahasa Indonesia. Nah, diadakan dengan adanya bahasa Indonesia itu menjadi suatu identitas nasional bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dengan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada juga seperti bendera dan yang lain-lainnya. Nah, itu disebut dengan identitas nasional secara politis yang sudah diatur secara perundang-undangan. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep identitas nasional, maka selanjutnya kita akan mencari tahu tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, hilangnya kepatuhan akan hukum, kurangnya kesadaran tentang kesopanan dan kepedulian, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan kebiasaan menyontek, tidak jujur, tidak adil, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih bangga terhadap bangsa asing daripada bangsa sendiri. Mereka lebih sering mengagung-agungkan prestasi bangsa asing daripada bangsa sendiri. Juga lebih banyak menggunakan produk dari bangsa asing daripada bangsa sendiri.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, mengapa identitas nasional merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, atau mengapa identitas nasional itu sangatlah penting? Karena telah dikemukakan sebelumnya bahwa bangsa Indonesia itu adalah sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayah dengan ciri-ciri tertentu. Sebagaimana halnya individu yang memiliki identitas, maka kelompok pun juga memiliki identitas. Identitas yang dimiliki oleh bangsa akan menjadi penanda untuk dibedakan dengan bangsa lain. Nah, di sisi lain, penanda yang sama yang dimiliki oleh bangsa sebagai persekutuan hidup, hal tersebut dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dan kebersamaan warga di dalamnya. Dengan demikian, identitas nasional memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain sekaligus memberikan ciri khas, dan yang kedua yaitu mempersatukan segenap warga yang terdapat dalam bangsa tersebut. Selanjutnya yaitu berdasarkan sejarah pembentukannya, terbentuknya negara bangsa Indonesia itu termasuk dalam kategori model mutakhir. Dikatakan model mutakhir karena sebab pembentukan bangsa berawal dari adanya negara terlebih dahulu dan terbentuk melalui proses tersendiri. Terbentuknya bangsa Indonesia yang baru, di dalamnya ada sekumpulan suku bangsa, memerlukan identitas baru untuk bangsa tersebut yang selanjutnya akan dikatakan sebagai identitas nasional. Itulah mengapa identitas nasional itu sangatlah penting bagi negara dan bangsa, karena pertama, agar bangsa Indonesia ini memiliki ciri dan penanda yang bisa dikenal oleh bangsa lain. Agar bangsa Indonesia ini dapat melanjutkan proses perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Dan yang kedua yaitu identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Dalam konteks urgensi identitas memerlukan ruang dan waktu ke depan, di mana perumusan karakter jati diri bangsa penting dilakukan karena pasca Indonesia merdeka hingga sekarang berbagai tantangan mendorong kita untuk keutuhan bangsa dan negara ini terus berdiri. Jati diri bangsa Indonesia itu sangatlah penting dan harus tetap dijaga, sebab tidak sedikit dari bangsa dan negara yang merdeka di dunia ini akhirnya jatuh dan runtuh, atau paling tidak mengalami kekhawatiran karena menjadi bangsa dan negara yang diambang kehancuran.